Halo guys, nama gue Eri dan hari ini gue pengen nunjukin project game yang lagi gue kerjakan. Jadi inilah project game pertama gue dan di sini gue pengen buat sebuah game ala-ala Attack on Titan gitu. Jadi dimana nanti karakternya itu bergerak dengan menggunakan tali atau kabel. Nah, jadi di sini gue udah bikin gamenya dan seperti yang gue bilang tadi, karakternya udah bisa bergerak mengikuti arah tali. Ketika kita tap atau kita klik di suatu arah, dia kemudian akan melemparkan tali ke arah tersebut dan karakternya akan bergerak mengikuti arah tali tersebut. Jadi hal pertama yang gue lakukan dalam membuat game ini adalah membuat karakternya atau karakter desain. Di sini gue menggunakan karakternya model ragdoll. Jadi di sini gue menggambar bagian karakternya secara terpisah, kemudian gue memberikan hinge join kepada setiap bagiannya agar dia dapat terhubung satu sama lain. Nah, dan untuk mekanisme karakternya ini dia akan bergerak dengan menggunakan tali. Nah, jadi untuk mekanisme talinya di sini gue menggunakan referensi coding dari channelnya Mike. Nah, kalau kalian ingin buat game ini, kalian bisa langsung ke channelnya Mike untuk tutorial lebih lengkapnya. Nah, intinya kerja dari talinya ini adalah kayak gini. Dimana ini adalah pusat. Nanti dari pusat ini dia akan menembakkan sebuah game objek ke arah mouse klik. Nah, kemudian ketika game objek yang ditembakkan ini bersentuhan dengan dinding, maka dia akan stop dan berhenti di sini. Nah, kemudian pada titik pusat ini adalah karakternya. Nah, jadi ketika ini berhenti, maka si karakter ini akan diberikan gaya dorong atau add force. Lalu karakternya ini akan langsung bergerak menuju arah tempat titik berhentinya tadi. Nah, secara simpelnya cara kerjanya adalah kayak gini. Kalau kalian mau lebih lengkap tutorialnya lagi, kalian bisa kunjungi channelnya Mike karena di sana dia membahas secara lengkap step by step pembuatannya. Nah, jadi di sini aku udah tambahkan sistem mekanik dari controller talinya. Jadi di sini ketika kita klik di arah mouse-nya kita tentukan, maka dia akan mengeluarkan tali ke arah tersebut. Nah, kemudian dia akan bergerak menuju arah tali tersebut. Nah, setelah itu aku di sini juga udah tambahkan enemy-nya. Jadi enemy-nya di sini belum bisa ngapa-ngapain, tapi untuk kedepannya aku bakalan tambahin lagi codingnya biar dia bisa menyerang kita. Dan kemudian di sini aku juga menambahkan sistem health dan juga damage. Nah, jika kita lihat di debug sini, nah di sini udah aku buat health-nya sama dengan 100. Nah, dan juga damage-nya. Nah, ketika kita menyentuh enemy, maka health-nya akan berkurang. Jika kita lihat di sini health-nya menjadi 90. Nah, ketika kita hit lagi dia akan berkurang lagi. Nah, untuk sistem attack damage-nya di sini aku menggunakan sebuah cara yang sedikit rumit, di mana aku di sini menggunakan collider dan juga overlap circle. Nah, collider di sini aku gunakan sebagai pen-trigger ataupun pendeteksi apakah objeknya sudah menyentuh enemy atau belum. Nah, kemudian area of overlap circle ini aku gunakan sebagai area of damage yang nantinya akan mendeteksi objek yang bisa diambil damage-nya oleh si player. Nah, jadi secara gampangnya sih seperti ini. Ini contohnya nih player nih. Ini kan player. Nah, kemudian ini adalah enemy. Nah, di sini kan sebagai pen-triggernya aku pingin ketika dia nyentuh ini, ketika enemy menyentuh player, nah enemy-nya kena damage. Aku pingin buat sistem yang kayak gitu. Maka di sini aku memberikan sebuah collider. Ini aku gunakan sebagai pendeteksi. Nah, kemudian collider itu akan mendeteksi kalau dia bersentuhan dengan enemy. Nah, dia akan memberikan sebuah trigger. Nah, kemudian di sini aku tambahkan juga satu buah overlap circle. Nah, overlap circle ini yang aku gunakan untuk mengambil damage-nya. Nah, jadi ketika objeknya tertrigger, lalu dia akan memberikan perintah kepada script-nya, kemudian script-nya akan mendeteksi objek yang terdeteksi oleh overlap ini. Nah, lalu ketika dia mendeteksi ini, lalu ini akan berkurang damage-nya. Nah, terus biar agak lebih menarik, di sini aku buat karakternya nggak langsung mati. Jadi aku buat karakternya itu bisa terpisah, bagiannya tuh bisa lepas satu persatu, kayak game Plants vs Zombie gitu. Nah, jadi dia tuh pertama-tama lepas tangannya, lepas tangan kanan, tangan kiri, kemudian baru mati. Nah, aku ingin buat mekanisme yang kayak gitu. Nah, tadi kan health-nya sudah bisa berkurang ketika player memberikan damage kepada enemy. Nah, kemudian di sini aku berikan sebuah pengkondisian di mana jika health-nya kurang dari 70, maka dia akan melepaskan tangannya. Di sini aku menggunakan hinge.enable sama dengan false.
Nah, jadi ketika dia mencapai health-nya kurang dari 70, maka tangannya akan lepas. Dan jika dia kurang dari 40, tangan kirinya akan lepas. Nah, kemudian jika health-nya kurang daripada 0, semua bagian tubuhnya akan terpisah dan akan terlempar ke atas. Dan di sini aku menambahkan add force. Jadi nanti karakternya bisa terbang ke udara, biar agak terlihat lebih dinamis. Nah, jika kita lihat di gamenya di sini, kita bakalan coba meng-attack enemy-nya. Nah, di sini dia akan terkena damage sebesar 1,37. Nah, lalu health-nya akan berkurang sebanyak segini. Lalu mengapa di sini damage-nya bisa berbeda-beda? Nah, jadi di sini damage-nya akan selalu berubah-ubah. Jadi tadinya 5, sekarang jadi 3. Nah, di sini aku menggunakan, jadi damage-nya di sini aku gunakan tidak konstan. Jadi aku di sini mengkalikannya dengan jarak yang ditempuh oleh si talinya ini. Jadi semakin jauh jaraknya, dia akan memberikan damage yang semakin besar. Di sini kita bakalan coba tadi sistem health-nya apakah benar. Kalau dia health-nya kurang dari 70, tangannya akan lepas. Kita bakalan cek. Kita bakalan attack karakternya. Boom. Oke, kita bakalan attack dari jauh biar lebih kuat. Oke, jadi di sini health-nya sudah 78, kita bakalan coba habiskan health-nya. Boom. Oke, nah jadi dia ketika health-nya kurang dari 70, nah dia tangannya akan terlepas. Kemudian kita bakalan coba attack lagi. Nah, kemudian kita bakalan coba untuk mematikannya. Oke, sip. Nah, jadi di sini tangan kirinya sudah terlepas. Nah, kemudian kita bakalan coba untuk membuat health-nya jadi 0. Apa yang akan terjadi? Boom. Boom, dan badannya terpisah-pisah. Nah, jadi di sini aku menggunakan hinge join.enable, aku buat dia menjadi false sehingga nanti join-joinnya akan terlepas. Nah, setelah beberapa detik kemudian bagian tubuhnya akan menghilang. Jadi untuk hari ini mekanisme yang aku tambahkan baru segitu doang, tapi nanti kedepannya pasti bakalan aku tambah lagi mekanisme baru seperti player, seperti enemy attack, enemy menyerang, menghindar, mengikuti karakter. Nanti aku tambahkan banyak kedepannya dan juga tantangan-tantangan lainnya. Jadi kalau kalian punya saran ataupun tips, kalian bisa ataupun masukan, kalian bisa komen di bawah supaya nanti kita sama-sama bikin game ini. Jadi aku pengennya bikin sebuah game dari masukan banyak orang. Nah, ketika gamenya jadi nanti juga aku bakalan publish ke Play Store secara gratis tentunya. Jadi pastikan kalian like dan subscribe video ini kalau kalian suka. Dan jangan lupa